Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Wahyudi, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Keramat 98, kelas 197AL07. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan sistem ERP berbasis open source yaitu melalui website Odoo. Video ini berisi langkah-langkah mulai dari menu utama Odoo, kemudian membuat bisnis dalam salah satu modul yang saya pilih yaitu modul POS atau Point of Sale Toko, dan menunjukkan bagaimana alur proses bisnis dilakukan secara sistematis pada website ini. Tutorial ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 9 dalam mata kuliah ERP Enterprise Resource Planning. Selamat menyaksikan videonya. Langkah pertama yang kita lakukan, kita search website Odoo, kemudian kita pencet dan kemudian kita ke aplikasi yang dimana banyak pilihan modul-modul yang akan kita gunakan. Saya menggunakan POS Toko, saya memencet itu, tidak login terlebih dahulu tetapi langsung mulai gratis. Nah, di sini kita perlu mengisi beberapa data diri, nama perusahaan yang akan kita bangun, email, dan ternyata ini disuruh untuk mengisi nomor telepon, baru bisa login. Nah, ini bisa login ke POS-nya setelah mengisi nomor telepon. Nah, begini tampilan untuk POS-nya. Di sini ada beberapa pilihan toko yang akan kita pakai, itu yang mana kita pilih. Nah, saya memilih restoran, saya pencet restoran. Saya akan membuat toko restoran. Nah, ini buka pendaftaran ini kita mengisi kas untuk modal awal dari toko kita terlebih dahulu. Di sini saya mengisi 15 juta. Nah, keterangannya juga saya isi modal awal usaha. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini akan terbentuk seperti meja makan dalam aplikasi. Nah, karena tadi memuat ulang, jadi saya harus login terlebih dahulu, memasukkan email dan kata sandi akun. Nah, setelah itu database yang sudah saya buat tadi, Nadia Shop, ini akan terhubung secara langsung. Nah, kita tinggal hubungkan saja, masuk ke POS lagi. Nah, kita lanjutkan ke penjualan. Nah, di sini kita bisa membuat langsung produknya, produk dari penjualan kita, tapi saya tidak membuat terlebih dahulu. Kita masuk ke pojok kanan atas, masuk ke back end. Nah, ini back end dari POS toko saya. Kita pilih produknya. Nah, kita akan membuat produknya di sini. Kita pilih yang baru. Nah, kemudian kita membuat produknya di sini. Karena saya ini makanan ya, restoran. Sini saya tulis soto ayam mangkok kecil. Nah, kemudian kita mengisi harga jualnya terlebih dahulu. Kalau mangkok kecil tuh saya start di angka 7.000. Nah, tipe produknya barang ya. Kemudian masuk ke penjualan, tidak usah diisi. Di POS ini kita masukkan kategorinya makanan. Nah, kemudian kita mengisi deskripsi dari soto itu, makanan kita menu soto ini. Nah, harganya itu diisi dengan harga jual yang di awal tadi, yaitu 7.000. Kita masukkan di sini juga. Nah, ini kuantitasnya ini bebas, mau berapa startnya, saya 50 stoknya. Nah, kita masuk ke produk lagi untuk melihat produk yang sudah kita buat. Nah, itu tadi soto mangkok kecil. Dan masuk ke baru. Nah, ini kita add beberapa menu seperti soto ayam mangkok besar dan gorengan. Nah, ini kalau kita mau menambahkan foto di pojok kanan yang ada gambar fotonya itu, ini emang nggak bisa diperlihatkan isi foldernya. Nah, tuh muncul jika kita sudah mengunggah fotonya. Nah, kemudian kita lihat di produk lagi. Nah, ini beberapa menu yang sudah kita buat ya. Kita membuat menu drinknya nih, minumannya, yaitu es teh manis contohnya. Nah, di sini jangan lupa diisi harga jualnya. Kemudian penjualan tidak usah, langsung ke POS, kategorinya dipilihkan drink. Nah, deskripsinya ini deskripsi dari es teh manis yang akan kita buat itu apa sih yang membuat unik atau dan lain-lain.
Harganya jangan lupa diisi sesuai dengan harga jualnya yang tadi di awal. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini untuk menambahkan gambar es tehnya, mengunggah. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita menambahkan minuman seperti es jeruk manis. Nah, ini beberapa menunya yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian kita masuk ke dashboard dan masuk ke restorannya tadi yang ada tabelnya. Nah, ini. Nah, di sini kita akan melakukan order. Kita pilih mejanya, kita pilih meja nomor 1 tadi. Nah, kita pilih nih makanan dan minuman yang akan kita. Kemudian kita masuk ke bagian catatan. Di sini ada tertulis to serve, yaitu ini sedang dibuat makanannya. Kemudian kita pilih pelanggannya. Kalau pelanggannya tidak ada di sini, kita buat pelanggan baru. Nah, kita isi namanya. Kemudian juga jangan lupa diisi email, telepon, dan alamatnya. Setelah itu kita simpan saja. Nah, kita masuk ke dalam pesanan. Oh ya, kita cek dulu nih pelanggannya. Kalau udah benar pelanggannya itu, kita buat pesanan baru. Nah, kemudian ada notifikasi yang hijau itu tadi. Nah, ini kita masuk ke menu order. Nah, di menu order ini pesanan yang udah kita buat tadi tersedia. Dan inilah pesanan kita. Nah, ini jika kita ingin mencetak struktur pembayaran dan fakturnya, jangan lupa dicentang. Pelanggannya juga kita cek apakah benar. Nah, Putri benar ya tadi pelanggannya. Terus kita pakai akun pelanggan. Nah, kita cetak ini. Ini memang prosesnya agak lama untuk mencetak struktur pembayaran dan faktur. Kemudian kita pencet ya. Kita kirim ke email PWB ini sesuai akun email yang tertera. Nah, kemudian akan muncul resi dan faktur sukses dikirim. Nah, nanti akan masuk ke email yang sudah tertera itu, faktur dan struktur pembayarannya. Nah, ini statusnya. Oke, kita edit pembayaran nih. Kita coba melihat langkah pembayarannya apakah sudah lunas atau belum. Ternyata di sini di step-stepnya itu sudah lunas dan ini tuh sudah terekam invoice-nya. Pesanannya ini sudah masuk ke dalam restoran dan sedang dibuat gitu karena sudah lunas pembayarannya. Nah, ini kita contohkan tadi, kalau itu tadi itu makan di tempat. Nah, ini kita pesen yang kita itu ambilnya besok gitu, nggak sekarang. Kita pesen di sini. Nah, kita pilih bukan makan di tempat ya. Kalau kita memilih ke pengiriman, maka kita harus mengisi alamat lengkap kita untuk dikirim pesanannya. Kita pilihnya yang take out atau ambilnya itu besok. Karena hari ini udah nggak ada jadwalnya, kita ambil besok di jam 12. Kita pilih. Nah, kemudian kita melakukan pemesanan. Nah, ini peringatan kalau kita tiba-tiba melakukan pembayaran belum pemesanan. Kita harus melakukan pemesanan dulu. Seperti awal. Ini ada. Nah, ini pemesanannya, take out-nya, riwayatnya. Nah, ini tuh kita ganti di akun pelanggan saldo kita tuh 20.000. Jadi di struktur pembayarannya nanti muncul kembaliannya yaitu 6.125. Nah, di fakturnya seperti ini. Memang tidak muncul untuk kembaliannya di faktur karena faktur itu berisi riwayat pemesanan kita. Dan di struktur pembayarannya muncul kembalian 6.125. Kemudian kita kirimkan faktur dan pembayarannya ke email. Karena sudah lunas dan sudah terekam pemesanannya. Nah, itu orderannya ada 2, tabel 1 dan tabel di meja 1 dan meja 2. Nah, kemudian kita masuk ke dalam email resinya. Tadi memakai 2 akun Gmail. Yang pertama, ini ada resep atau struktur pembayaran, kemudian ada fakturnya. Dan di akun yang
nadiapw29 tadi. Ini kita melakukan pemesanan yang ada di meja nomor 2. Dan ini untuk di alamat email yang PW Biber. Kita juga melakukan pemesanan di meja yang pertama tadi. Nah, ini fakturnya dan struktur pembayarannya. Sekian video tutorial pengaplikasian dari website open source Odoo untuk sistem ERP. Jadi di sini saya memilih modul point of sale toko atau pos toko, yaitu saya menyimpulkan bahwa modul pos toko ini memudahkan kasir atau admin atau owner dari toko untuk mengakses posisi aktivitas jual beli yang dilakukan dengan pelanggan, dan kemudian riwayat pelanggan, pemesanan pelanggan itu sampai di tahap apa, kemudian statusnya itu apakah sudah lunas atau belum, atau sudah diambil atau belum pemesanannya. Dan untuk pelanggan sendiri juga mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan, baik itu melakukan via offline maupun di online, karena kalau via offline juga mudah banget. Kan tadi di awal ada kita mau book di meja berapa, kita mau booking di meja berapa, kita kemudian tinggal pencet dan kemudian melakukan pemesanan. Dan setelah itu kita juga bisa order secara online, dan kemudian faktur dan struktur pembayarannya juga akan dikirimkan ke email dari pelanggan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan konfirmasi kembali ke kasir. Dan kemudian juga kita bisa melakukan pemesanan via online melalui website Odoo ini. Kemudian kita juga bisa melakukan take out melalui via Odoo ini. Jadi untuk mempermudah dari kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.